Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang umroh yang sudah akan dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi terhitung 1 November 2020. Terhitung 1 November itu seluruh negara-negara dunia yang tentunya sudah diizinkan oleh Arab Saudi sudah boleh mengirimkan calon jamaahnya untuk menunaikan ibadah umroh. Tanda tanya besar kita adalah apakah Indonesia termasuk salah satu negara yang diperbolehkan oleh Arab Saudi untuk mengirimkan jamaah umrohnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Indonesia sebagai negara yang terbanyak mengirimkan jamaah umroh setiap tahunnya diberikan kesempatan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mengirimkan jamaah umroh. Teman-teman sekalian, ada kabar yang kurang mengenakkan terkait penyelenggaraan umroh terhitung pada 1 November 2020, di mana adanya pembatasan usia bagi calon jemaah yang diperbolehkan berangkat menunaikan ibadah umroh. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengeluarkan kebijakan di masa pandemi COVID-19 ini, jamaah yang diperbolehkan menunaikan ibadah umroh hanyalah mereka yang berusia 18 sampai 50 tahun. Dengan demikian, tentu saja puluhan ribu jamaah Indonesia akan terdampak oleh kebijakan ini. Artinya mereka kembali harus tertunda keberangkatannya sampai Arab Saudi mencabut kebijakan ini. Nah, dilansir dari kumparan.com bahwa pada bulan Februari 2020 lalu, di saat umroh dihentikan sementara oleh Kerajaan Arab Saudi, maka terdapat 150.000 sampai 200.000 calon jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena dihentikannya umroh sementara. Kita ketahui semua bahwa pada tahun 2020 ini bukan saja umroh yang dihentikan sementara, tapi penyelenggaraan ibadah haji pun ditiadakan. Nah, dengan adanya kebijakan pembatasan usia ini, sebagaimana dilansir dari kumparan.com, Dirjen Bina Umroh dan Haji Khusus Arfi Hatim menegaskan bahwa terdapat 2.601 calon jamaah umroh asal Indonesia yang usianya masih di bawah 18 tahun. Nah, mereka ini sudah terdaftar, sudah siap untuk diberangkatkan, namun usianya masih di bawah 18 tahun. Sementara terdapat 30.828 calon jemaah yang usianya di atas 50 tahun. Kita ketahui memang bahwa calon jemaah umroh kita rata-rata mereka bahkan di atas rata-rata mereka usianya di atas 50 tahun. Nah, dengan demikian, dengan kebijakan pembatasan usia ini ada sekitar 33.000 lebih jamaah calon umroh kita yang harus tertunda lagi keberangkatannya untuk menunaikan ibadah umroh. Tentu kita berharap kepada calon jamaah untuk tetap bersabar karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terkait virus COVID-19. Nah, sebetulnya selain pembatasan usia ini, ada pembatasan-pembatasan lain yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pembatasan yang kami maksud itu diantaranya adalah jumlah jamaah dalam satu kamar hotel. Jika selama ini jumlah jamaah per kamar itu bisa 4 bahkan sampai 5 jamaah, untuk saat ini terhitung 1 November 2020 ini satu kamar hanya boleh maksimal 2 jamaah.
Demikian pula pembatasan terhadap transportasi. Satu bus yang biasanya bisa mengangkut 45 sampai 50 jamaah untuk saat ini hanya diperbolehkan maksimal 20 jamaah saja. Kami memperoleh informasi bahwa tour leadernya pun itu harus dari orang Arab Saudi. Jadi ini pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Ada informasi lainnya yang mesti diketahui oleh calon jamaah yang sudah segera ingin berangkat menunaikan ibadah umroh terhitung 1 November 2020 ketika nantinya Indonesia termasuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengirimkan jamaah umrohnya. Pertama, sebelum berangkat itu maksimal 72 jam sebelum tiba di Arab Saudi, jamaah sudah harus dinyatakan bebas dari COVID-19. Ini tentu saja melalui tes kesehatan dan bukti fisiknya secara tertulis. Kemudian setelah jamaah tiba di Arab Saudi harus dikarantina 3 hari di hotel, baru boleh melaksanakan ibadah umroh. Berikutnya, pembatasan-pembatasan dilakukan termasuk untuk melaksanakan sholat ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jamaah sebelum menunaikan ibadah sholat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terlebih dahulu harus mengisi aplikasi sebagai bukti sudah mendapat izin untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, kami peroleh juga informasi bahwa untuk umroh di masa pandemi COVID-19 ini, itu umroh hanya diperbolehkan 1 kali untuk masing-masing jamaah. Jadi tidak bisa melaksanakan umroh sunat berkali-kali seperti yang sering dilakukan pada masa normal sebelum terjadinya COVID-19 ini. Bahkan untuk ke Raudhah pun kabarnya hanya diperbolehkan sekali saja untuk masing-masing jemaah. Inilah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada cara lain kepada calon jamaah yang sudah terdaftar dan sudah melunasi pembayaran umrohnya harus bersabar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan umroh kembali normal seperti biasa. Dan kami memperoleh informasi bahwa umroh kembali normal seperti biasa dimulai pada 1 Januari 2021. Namun ini belum ada informasi resmi, tapi masih merupakan informasi yang beredar di kalangan pengusaha-pengusaha umroh. Kita berharap mudah-mudahan informasi ini betul adanya dan jamaah Indonesia khususnya kembali bebas melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Kepada calon jamaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh, melalui video ini kami sarankan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya mengenai pelaksanaan ibadah umroh. Isilah waktu-waktu menjelang keberangkatan ini dengan memahami lebih luas, memahami lebih baik tata cara umroh. Karena umroh ini adalah perjalanan ibadah, bukan hanya perjalanan wisata seperti ke tempat-tempat lainnya. Kita berharap umroh yang kita laksanakan betul-betul umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.